Macam-macam gangguan tidur yang dialami manusia. Setelah melakukan serangkaian aktivitas sepanjang hari, tentu tubuh kita merasa lelah. Karenanya, manusia butuh tidur untuk mengistirahatkan diri, supaya energi kita tercharger dan siap menghadapi esok hari. Tapi, kalau tiba-tiba merasa susah tidur, itu bagaimana jadinya? Gangguan tidur atau sleep disorder ialah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kelainan tidur sehingga memengaruhi kualitas tidurnya. Kondisi ini mungkin di awal terlihat sepele, namun apabila dibiarkan bisa memberikan efek buruk pada kesehatan. Apa sih penyebab gangguan tidur? Ada bermacam-macam alasannya. Antara lain, pertama, gangguan fisik seperti nyeri sendi, sesak nafas, sakit perut, dan lain-lain. Kedua, pola hidup tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, dan sering begadang. Ketiga, mengalami masalah mental seperti depresi atau anxiety. Keempat, mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu hormon melatonin. Dan terakhir, faktor genetik, usia lanjut, dan shift kerja yang menuntut untuk terjaga pada malam hari. Bisa juga termasuk ke dalam penyebab gangguan tidur. Kebanyakan orang hanya mengenal insomnia sebagai satu-satunya gangguan tidur. Tapi, tahukah kalau gangguan tidur ada berbagai macam jenis? Ini adalah 6 jenis gangguan tidur yang berhasil kami rangkum. Berikut dengan penjelasannya. 1. Insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang membuat seseorang sulit tertidur dalam waktu yang lama atau terbangun dini hari dan tidak dapat tidur kembali. Waktu tidur bervariatif bagi setiap orang, namun orang dewasa membutuhkan 7 hingga 8 jam setiap malam. Hal ini tentu menyebabkan kondisi tubuh pengidap insomnia menjadi kurang fit untuk menjalani rutinitas keesokan harinya. Insomnia dapat terjadi dalam jangka pendek atau akut hingga jangka panjang atau kronis. Berdasarkan penyebabnya, insomnia dibagi menjadi 2 jenis. Satu, insomnia primer yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit, dan yang kedua, insomnia sekunder yang disebabkan oleh gangguan kesehatan. Kedua, sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur di mana seseorang merasa sulit bernapas ketika sedang terlelap. Ini terjadi karena adanya sumbatan pada saluran pernapasan dan membuat henti napas pada durasi 10 detik dan lebih beberapa kali per jam. Kondisi sleep apnea ditandai dengan dengkuran yang keras atau tetap merasa lelah bahkan setelah tidur cukup lama di malam hari. Faktor penyebab sleep apnea diantaranya jenis kelamin, usia lanjut, keturunan, serta kondisi medis yang mengharuskan mengonsumsi obat-obatan, perokok, dan alkohol. Gejala sleep apnea bisa berupa sakit kepala di pagi hari, mulut kering, sesak napas, dan kesulitan berkonsentrasi. Pada kasus yang parah, sleep apnea bisa menyebabkan kematian mendadak. 3. Sleep paralysis. Sleep paralysis sering disebut sebagai kelumpuhan tidur, karena ketika ada di fase ini, seseorang mengalami ketidakmampuan untuk bergerak dan berbicara pada saat tidur ataupun saat terbangun. Banyak orang mengidentifikasi sleep paralysis sebagai fenomena ketindihan makhluk halus lantaran beberapa orang berhalusinasi melihat bayangan hitam berwujud manusia di depannya. Meskipun sebenarnya tidak ada. Namun, hal ini bisa dikaitkan dengan penjelasan medis. Faktor-faktor seperti pola tidur tak teratur, insomnia, riwayat keluarga, dan masalah psikologis menjadi penyebab dari terjadinya sleep paralysis. Sleep paralysis ini berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. 4. Night terror. Night terror merupakan gangguan tidur dengan bentuk teriakan, berkeringat, ketakutan sangat teramat, menangis, memukul, hingga berhalusinasi. Yang membedakan night terror dengan mimpi buruk, seseorang yang mengalami night terror seringkali tak dapat dibangunkan dengan sendirinya. Bahkan setelah sadar pun, mereka masih tak bisa ditenangkan sampai serangannya mereda. Night terror termasuk ke dalam fenomena parasomnia, aktivitas abnormal yang terjadi saat tidur dan sering dialami oleh anak-anak. Fase night terror terjadi 1 hingga 10 menit dan biasanya muncul di sepertiga awal fase tidur malam. 5. Narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan kantuk berlebihan, membuat penderitanya sulit mengendalikan keinginan tidur dan bisa tidur di mana saja, bahkan ketika sedang menyetir atau bekerja. Narkolepsi terjadi adanya kelainan sistem syaraf. Orang yang mengalami narkolepsi akan mengalami gejala kantuk tak tertahankan pada siang hari, serta katalepsi atau melemahnya otot pada wajah, leher, dan lutut, berhalusinasi, hingga kelumpuhan tidur. 6.
Sindrom kepala meledak atau exploding head syndrome. Sindrom kepala meledak ini bukan berarti kepala yang meledak secara literal, melainkan suatu jenis gangguan tidur langka yang membuat pengidapnya mendengar suara keras seperti ledakan bom, dentuman, atau tabrakan saat tertidur. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas tidur, melainkan juga membuat sakit kepala. Sebenarnya suara keras yang didengar pengidap sindrom ini hanya halusinasi, tapi saking nyatanya dapat membuat ketakutan dan termasuk bagian dari night terror. Penyebab dari exploding head syndrome ini belum diketahui secara pasti, namun masalah psikologis bisa menjadi salah satunya. Selain mendengar suara-suara keras, gejala yang dialami pengidap sindrom kepala meledak ini antara lain berhalusinasi melihat kilatan cahaya disusul dengan dentuman keras, degup jantung tak beraturan, ketakutan luar biasa, merasa kebingungan akan situasi yang terjadi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, gangguan tidur memang pernah dialami setidaknya 1 kali oleh manusia. Tapi kondisi ini tak bisa dianggap sepele jika terjadi berkepanjangan. Sulit berkonsentrasi, mengantuk, tubuh nyeri, dan lelah adalah akibat yang sering dialami oleh seseorang yang mengalami gangguan tidur. Selain itu, bisa juga menyebabkan penuaan dini hingga depresi. Dan lebih parahnya lagi, gangguan tidur bisa meningkatkan risiko terkena penyakit serius mulai dari serangan jantung, gagal jantung, diabetes, dan stroke. Dengan risiko sebesar itulah, alangkah baiknya kita dari dini mulai melakukan pencegahan, karena pencegahan lebih baik dari mengobati. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan yang dapat kamu terapkan agar mendapati kualitas tidur yang cukup dan mengurangi potensi terkena serangan tidur. Pertama, kelola stres dengan baik. Kedua, hindari mengonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Ketiga, mengurangi rokok dan kafein. Keempat, lakukan olahraga secara rutin. Kelima, hentikan penggunaan ponsel 30 menit sebelum tidur agar terhindar dari efek buruk yang dapat mengganggu tidur. Dan yang terakhir, sedikit demi sedikit, mulai kurangi tidur di waktu yang cukup lama di hari libur. Karena hal ini bisa memengaruhi saat kamu harus beraktivitas pada hari kerja.